Dokumen Mossad yang baru terbongkar tahun 2026 ini mengungkap fakta mencengangkan. Aceh masuk daftar hitam intelijen Israel sejak 1977. Selama 49 tahun, badan intelijen paling ditakuti di dunia itu diam-diam memantau pergerakan ulama, tokoh pejuang, bahkan pelajar-pelajar Aceh yang belajar di Timur Tengah. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang membuat sebuah provinsi kecil di ujung Sumatera ini masuk dalam radar Mossad? Apakah karena solidaritas Aceh untuk Palestina? Atau ada rahasia besar lain yang selama ini disembunyikan? Dalam video spesial ini, kita akan membongkar habis. Pertama, sejarah panjang hubungan Aceh-Palestina yang membuat Israel waspada. Kedua, operasi intelijen Mossad di Indonesia yang terbongkar. Ketiga, daftar hitam tokoh Aceh yang diam-diam dipantau. Keempat, bukti-bukti dokumen yang bocor tahun 2026. Kelima, mengapa Israel terus memantau Aceh hingga hari ini? Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengejutkan Anda. Untuk memahami mengapa Israel kepincut sama Aceh, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum Belanda menginjakkan kaki di Aceh, tahun 1205 Masehi. Di Gampong Pande, Banda Aceh, berdiri Kesultanan Aceh Darussalam dengan sultan pertama bernama Sultan Johan Shah. Tapi yang menarik bukan sultannya, melainkan gurunya. Sultan Johan Shah memiliki seorang guru spiritual dan militer yang sangat berpengaruh. Namanya Syekh Abdullah. Dan tahukah Anda dari mana beliau berasal? Kanaan, atau yang kita kenal sekarang sebagai Palestina. Bayangkan, sejak abad ke-13, hubungan spiritual dan militer antara Aceh dan Palestina sudah terjalin erat. Syekh Abdullah tidak hanya mengajar agama, tapi juga melatih pasukan Aceh dengan ilmu militer. Bukan itu saja, tahun 1568, saat Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, datang bantuan dari Kekaisaran Turki Utsmani. Dan siapa yang dikirim? Ulama-ulama dari Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Turki. Mereka membuka pusat pelatihan militer yang diberi nama Ma'had Askeri Baitul Maqdis. Nama yang sangat simbolis. Maqdis adalah bahasa Arab untuk Yerusalem. Dari lembaga inilah lahir pahlawan-pahlawan besar Aceh. Laksamana Keumala Hayati, Sultan Iskandar Muda, bahkan Cut Nyak Dien, dalam catatan sejarah mendapat pengaruh semangat perjuangan dari ulama-ulama Palestina. Jadi jangan heran kalau semangat membela Al-Aqsa dan Palestina itu sudah mengalir dalam darah orang Aceh selama ratusan tahun. Ini bukan soal politik identitas kekinian, ini soal warisan.